Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Listiana Budi. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang komoditas jagung. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, kondisi saat ini. Yang kedua, peluang dan ancaman. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat adalah strategi. Kondisi saat ini, selama 1 tahun, jagung mengalami 3 kali masa panen raya. Yang pertama, yaitu pada bulan Februari sampai April, yang kedua pada bulan Juli sampai Agustus, dan yang ketiga pada bulan November sampai Desember. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi jagung mencapai 24,16 juta ton. Kondisi ini membuat stok jagung aman selama tahun 2020. Di tengah mewabahnya COVID-19 ini, ada sisi lain yang dapat kita lihat jika menggunakan sudut pandang yang berbeda. Contohnya, produk-produk pertanian yang laku keras. Di sisi lain, sektor pertanian juga merupakan satu-satunya sektor non-migas yang paling bertahan di berbagai gejolak dan krisis, seperti contohnya masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Peluang dan ancaman. Peluang. Jagung merupakan komoditas pertanian yang unggul di Jawa Timur. Yang kedua, jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang menyumbang cukup besar inflasi, yaitu sebesar 2%. Yang ketiga, Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur dan buah dari luar negeri. Yang keempat, produk pertanian laku keras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ancaman. Yang pertama, harga jagung turun akibat permintaan dari sektor pakan ternak turun. Yang kedua, akibat dari adanya COVID-19 ini, komoditas jagung di petani tidak laku karena petani menimbun hasil panennya. Yang ketiga, pengangkutannya terhambat sehingga para pengepul berhenti membeli komoditas jagung di petani. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur, hewan, dan buah-buahan menuju dan dari Cina, juga dari negara-negara lain untuk mencegah COVID-19 masuk ke Indonesia. Yang kedua, Kementerian Pertanian telah menjamin terpenuhinya 11 kebutuhan bahan pokok untuk mendukung pemberlakuan kerja di rumah yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, pemerintah menerbitkan stimulus kedua untuk menangkal dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian. Salah satu stimulusnya yaitu menerbitkan kebijakan pangan demi memenuhi stok dalam negeri dan mencegah lonjakan harga. Yang keempat, Kementerian Pertanian mengeluarkan surat edaran Sekjen Kementerian Pertanian nomor 1056 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19, yaitu penyediaan bahan pokok utamanya beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan terkait komoditas jagung dengan adanya wabah COVID-19 yaitu dengan menjaga harga tetap normal saat panen raya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan pelatihan pada petani tentang pengolahan jagung agar dapat meningkatkan nilai tambah jagung. Selanjutnya, memastikan pasokan jagung nasional dapat mencukupi kebutuhan pangan maupun pabrik karena adanya larangan impor. Nah, itu yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau salah kata, aku mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.